Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita yang sebelumnya, di mana Kak Erlan membedah buku yang Kak Erlan tulis, dan sekarang kita akan masuk ke buku yang baru, yaitu buku yang berjudul Allah Maha Pemilik dan Pengatur. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, buku ini merupakan lanjutan dari serial Makna Rob. Kak Erlan sudah pernah cerita dan beritahu kepada adik-adik sekalian bahwa Rob maknanya ada berapa coba? Masih ingat nggak ada berapa? Ada 3 ya. Rob punya 3 makna berdasarkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab tafsirnya ya adik-adik ya. Dimana Rob itu punya 3 makna. Yang pertama pencipta, yang kedua pemilik, dan yang ketiga pengatur. Terkait makna pencipta sudah kita jelaskan di buku Kak Erlan yang sebelumnya, yaitu Allah pencipta kita. Adapun makna yang pemilik dan pengatur, Kak Erlan jelaskan di buku yang sekarang sedang kita pegang adik-adik. Ini dia judulnya, Allah Maha Pemilik dan Pengatur. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluknya Allah beserta dengan seluruh alam semesta ini adik-adik, itu semua adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya punya Allah, semuanya milik Allah. Sebagaimana kata Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-17. Apa kata Allah? Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi beserta segala isinya. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, dalil-dalil di Al-Quran ataupun di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali yang memberikan penegasan akan benarnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki alam semesta ini. Misalnya tadi ya di kalimat walillahi mulkus samawati wal ard, atau misalnya di kalimat zikir lahul mulku walahul hamdu, ya gitu ya adik-adik ya. Ada banyak sekali kalimat-kalimat semisal itu yang menandakan dan menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pemilik ya. Jadi adik-adik kita harus yakin ya kalau Allah itu Maha Pemilik ya. Dalilnya tadi Kak Erlan sebutkan, semisal di surat Al-Maidah ayat yang ke-17 ya. Ada juga misalnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Namanya ayat apa nih coba? Tahu nggak? Namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah katakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Jadi adik-adik ini juga dalil kalau Allah itu yang mempunyai dan memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi adik-adik kita sudah yakin ya kalau Allah itu Maha Pemilik. Masya Allah, Masya Allah. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Berikutnya, Kak Erlan ingin membahas tentang Allah Maha Pengatur ya. Dan di buku Kak Erlan yang berjudul Allah Maha Pemilik dan Pengatur ini, Kak Erlan memberikan contoh konkretnya, contoh sederhananya itu lewat buah-buahan.
Jadi adik-adik, buah-buahan itu bisa tumbuh di pohon kemudian menjadi matang, itu semua adalah bukti Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Coba deh adik-adik pikirkan, buah-buahan itu bisa matang karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya air dan cahaya matahari sebagai faktor utama penentu buah-buahan itu bisa matang. Karena kalau ada air, ada cahaya matahari yang cukup, ya adik-adik ya, itu yang akan membuat pohonnya itu tumbuh dan berkembang hingga kemudian memunculkan buah-buahan yang lambat laun nanti akan matang sehingga bisa kita makan. Adik-adik, pohon itu kan cuma di situ saja tempatnya, dia tidak bergerak kemana-mana ya adik-adik ya. Tapi kok bisa-bisa aja gitu ya, bisa mendapatkan air dan juga bisa mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Adik-adik, kira-kira siapa sih yang kasih air buat pohon? Dan siapa sih adik-adik yang memberikan cahaya matahari buat pepohonan sehingga bisa memunculkan buah-buahan yang segar? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala sesuatunya. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air hujan. Ya adik-adik ya, Allah turunkan air hujan, dibuat merata air hujannya hingga kemudian air hujannya masuk ke dalam tanah, lalu kemudian disimpan di tanah jadi air bisa kita minum karena air yang di tanah itu masuk ke sumur ya. Ada juga yang mengalir dari mata air pegunungan. Airnya bisa kita minum dan air itu juga yang digunakan oleh pepohonan untuk bisa tumbuh, hidup dan berkembang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah mengatur matahari dengan jarak yang aman ya adik-adik ya. Bayangkan kalau matahari ternyata ada di atas kepala kita. Ya ampun adik-adik, mungkin kita akan terbakar, kita akan merasa kepanasan. Dan termasuk pepohonan itu, kalau jarak mataharinya terlalu dekat, pepohonan itu tentu akan terbakar dan tidak bisa memunculkan buah-buahan yang matang dan segar. Adik-adik, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur itu semua. Allah sudah atur jaraknya matahari supaya matahari itu bisa memberikan cahaya yang menghangatkan tanpa harus membinasakan. Jadi adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan betapa Allah sudah mengatur segala sesuatunya. Allah Maha Pemilik dan Pengatur. Hujan, matahari, bulan, langit dan bumi, siang dan malam, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah dan yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menumbuhkan pohon hingga tinggi menjulang. Allah juga yang menjadikan buah-buahan itu matang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air hujan, lalu kemudian menumbuhkan pepohonan hingga keluarlah buah-buahan. Allah berfirman di Quran surat Ibrahim ayat yang ke-32, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan hasil perkebunan sebagai rezeki untukmu. Surat Ibrahim ayat yang ke-32. Jadi adik-adik, Kak Erlan sengaja berikan contoh tentang buah-buahan. Bagaimana dari contoh yang sederhana, dari contoh buah-buahan saja, kita jadi semakin takjub adik-adik. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur segala sesuatunya. Ini baru buah-buahan loh adik-adik. Belum urusan-urusan dan juga contoh-contoh yang lainnya. Masya Allah ya. Makanya adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat ada buah-buahan yang matang,
kita jadi makin yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatunya. Apalagi adik-adik, buah-buahan itu bisa di tangan kita, lalu dengan mudahnya kita makan. Bisa makan buah-buahan itu juga karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengaturnya. Adik-adik tahu nggak? Ketika buah-buahan itu sudah matang, lalu buah-buahan itu dipetik dan dipanen oleh petani yang menanam buah-buahan tersebut. Wah, ada buah. Buah-buahannya dipanen, lalu ditaruh di tempat penampungan ya, di sebuah kotak ataupun wadah, lalu dikardusin atau dikarungkan, lantas kemudian buah-buahan yang dipanen itu dititipkan ke Pak Supir untuk diangkut dan dibawa ke pasar buah atau ke toko buah. Di sana diterima oleh pedagang, lalu kemudian pedagang itu menjajakan dan menjualkan buah-buahan itu kepada orang-orang yang ingin membelinya. Nah, termasuk mungkin ayah bunda kita juga ingin membeli buah-buahan itu adik-adik. Dan adik-adik, ayah bunda kita nggak akan bisa beli buah-buahan itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rezeki buat ayah bunda kita sehingga punya uang dan cukup untuk membeli buah-buahan. Ayah bunda bawa buah-buahan itu pulang ke rumah, dihidangkan di dapur di atas meja makan, lalu kita tinggal melahapnya dengan nikmat dan penuh dengan rasa senang. Adik-adik, buah-buahan yang sampai di tangan kita itu ternyata melewati proses tahapan yang sangat panjang. Pertama, buah-buahannya matang, terus dipetik dan dipanen oleh orang yang menanamnya atau sebut saja petani buah ya. Lalu kemudian setelah dipanen, hasil panenannya diangkut ke toko buah atau pasar buah, diterima oleh pedagang. Tuh adik-adik, setelah dari pedagang dijual buah-buahannya, dibeli oleh ayah ibu kita, lalu kemudian ayah ibu kita membawa buah-buahan itu pulang ke rumah. Ada proses tahapan yang panjang, mulai dari buah-buahan itu matang hingga kemudian Allah mudahkan sampai di tangan kita. Nah, makanya adik-adik, ketika kita mau makan buah, kita harus pikir-pikir nih. Ini buah-buahan adalah bentuk kasih sayang Allah buat aku. Allah udah baik banget sama aku. Allah yang mengatur segala sesuatunya sehingga aku dimudahkan makan buah-buahan ini. Wah, aku jadi makin cinta dan sayang banget sama Allah. Gitu adik-adik. Jadi setiap melihat buah, setiap mau makan buah, makin tambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mensyukuri segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena Allah yang sudah memudahkan semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatur segala sesuatunya. Kata Allah, afala yashkurun, maka mengapakah mereka tidak mau bersyukur. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, jadi kita harus yakin ya, kalau Allah itu maha pemilik dan pengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pemilik dan maha pengatur. Jadi adik-adik, kalau sudah yakin Allah itu maha pemilik dan maha pengatur, kita jadi berterima kasih kepada Allah karena Allah yang sudah memudahkan, menakdirkan, dan juga mengatur segala sesuatunya buat kita. Kita juga makin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga makin pasrah, makin banyak berharap, dan sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jadi makin merasa bergantung kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, dan makin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adik, demikian dulu cerita Kak Erlan hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat membaca buku-buku yang sudah Kak Erlan tulis
Alhamdulillah, semoga berkah buat Kak Erlan dan juga adik-adik semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.